Satu firman Tuhan ketika siapkan dikasih kesempatan sama Ko Yuda gitu ya untuk bisa isi di Army of God gitu ya. Saya kasih judul gitu ya, The Epistle of Christ, artinya surat Kristus. Kita buka sama-sama 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat kedua dan ketiga. Dua Korintus pasal yang ketiga ayat kedua dan ketiga. Sudah ketemu kan? Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti ini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Lalu ayat ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Katakan surat Kristus. Coba lihat kanan kirinya, katakan kamu surat Kristus loh. Belum semua. Coba katakan ke kanan ke kiri, model kayak aku ini surat Kristus loh. Coba. Sungguhan ini serius. Coba kanan kirinya, model kayak aku ini surat Kristus ternyata. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kita adalah surat Kristus, Epistle of Christ. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa kita adalah surat Kristus. Epistle atau dari bahasa aslinya epistole, sebuah message, sebuah pesan yang dikenal dan dapat dibaca, dapat dirasakan dan memberi kelegaan buat orang setiap yang melihat. Kita ini surat Kristus, surat pujian. Artinya ketika orang itu melihat hidup kita, orang itu langsung berkata puji Tuhan. Ketika orang itu melihat hidup kita, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berpenampilan, orang itu akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Orang-orang akan berkata, praise God. Bukan, oh my God. Ketika lihat kita belajar, ketika lihat kita ini berkata-kata, berkomunikasi, orang akan berkata dalam dirinya, praise God. Ternyata ini orang cinta Tuhan. Bukan kebalikannya ketika mereka lihat kita, oh my God, inikah kekristenan? Oh my God, inikah Army of God? Surat pujian, ketika orang melihat hidup kita, orang punya sukacita. Ketika orang melihat kita, ada damai sejahtera. Ketika orang melihat hidup kita, orang tersebut sama dengan melihat Yesus di dalam dirinya, di dalam diri kita. Ketika orang lihat hidup kita, orang itu percaya kepada Kristus. Itulah arti dari surat Kristus. Karena hidup kita ini ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah. Ditulis bukan di atas batu melainkan di dalam hati. Artinya kekuatan kita ini sumbernya bukan dari luar tapi apa yang ada di dalam. Keadaan yang berat, tantangan yang berat, persoalan yang berat tidak akan pernah bisa jadi alasan untuk kita tidak menjadi berkat. Tidak jadi alasan untuk hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus ini ditulis oleh Paulus. Paulus menulis ini bukan asal-asalan. Paulus menulis ini karena dia juga mengalami satu hal sehingga dia tulis hal ini. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat ke-19 sampai ayat ke-34. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini.
Karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian mereka dari tubuh mereka dan mendera mereka. Dan setelah mereka berkali-kali didera, katakan berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Lalu jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Katakan amin. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan? Bisa lambaikan tangannya. Peristiwa ini kita bisa lihat orang-orang di penjara ketika Paulus dan Silas ini gak bersalah gitu ya. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, bagaimana ada seorang penyihir yang mengikuti mereka. Akhirnya mereka, Paulus dan Silas ini tengking dalam nama Yesus. Lenyaplah kekuatannya sehingga banyak orang itu yang harusnya bisa mengambil keuntungan, gak bisa lagi mengambil keuntungan, dan dia ditangkap. Dan ketika ditangkap, sebetulnya ketika Paulus dan Silas ini dimasukkan ke dalam penjara, orang-orang di dalam penjara ini tahu Paulus dan Silas. Karena apa? Karena di dalam penjara mereka mendengar Paulus dan Silas. Mereka tahu bahwa Paulus dan Silas ini adalah murid Tuhan. Mereka tahu bahwa Paulus dan Silas ini orang Kristen, pengikut Kristus. Tapi hanya karena tahu siapa Paulus dan Silas, gak jaminan mereka bisa melihat Yesus di dalam hidup mereka. Gak jaminan hanya karena orang tahu siapa kita, orang itu bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Gak jaminan orang tahu bahwa kita ini pergi ke gereja, orang itu langsung otomatis melihat Yesus di dalam hidup kita. Gak jaminan. Gak jaminan hari ini kalau kita datang ke ibadah Army of God, mereka tahu bahwa kita melihat kita seperti melihat Kristus. Gak jaminan. Orang di luar sana gak akan pernah tahu Yesus hanya karena tahu siapa kita. Hanya karena kita ini melayani, oh kalau kamu melayani berarti otomatis Yesus pasti terlihat. Belum tentu. Bahkan ketika saya ada di atas mimbar, saya berkhotbah, belum tentu orang melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam hidup saya. Ia melihat Kristus di dalam diri kita melalui apa yang kita lakukan. Ketika kita berada di dalam sebuah tekanan, orang itu baru bisa melihat Kristus ada atau tidak di dalam hidup kita. Ketika kita ada di dalam sebuah pergumulan, ketika kita ada di dalam sebuah tekanan, ketika kita ada di dalam sebuah persoalan, apa yang kita lakukan, di sanalah orang bisa melihat Yesus ada atau tidak di dalam hidup kita. Ketika kita diperlakukan gak adil, ketika kita berada di sekolah, ketika kita hidup benar tapi masih aja mengalami sesuatu yang gak enak. Lalu apa yang kita lakukan, di sanalah orang bisa melihat Yesus itu benar-benar ada gak di dalam hidup kita. Paulus dan Silas ini ada di penjara karena sesuatu yang gak adil di dalam hidupnya. Dia gak lakukan kesalahan tapi di penjara. Tapi walaupun dia di penjara, tetapi seluruh orang termasuk kepala penjara bisa melihat Yesus di dalam diri Paulus. Walaupun dia di penjara,
Kepala penjara bisa memberikan diri untuk dibaptis dan percaya Kristus karena lihat Paulus dan Silas. It's amazing. Oh, saya percaya bahwa Army of God dalam waktu dekat engkau akan ditambahkan jiwa-jiwa baru. Hanya karena orang melihat Anda, melihat Yesus di dalam hidupmu. Dia akan datang ke sini. Dia akan memberi diri kepadamu. Aku melihat Tuhan ada di dalam hidupmu. Aku mau percaya Tuhan. Paulus dan Silas gak di dalam keadaan yang baik-baik. Karena dia ada di dalam sebuah penjara, dia dibelenggu, dipasung. Dia yang sebelumnya bebas gitu ya. Tapi karena dia di penjara yang paling ketat, berada di penjara paling tengah. Kakinya dibelenggu, dia gak bisa kemana-mana. Tapi bukan berarti dia gak bisa menjadi surat Kristus. Bukan berarti dia gak bisa lakukan apa-apa loh. Hanya di dalam penjara dia sudah menjadi surat Kristus. The epistle of Christ. Makanya dari firman Tuhan ini kita mau sama-sama belajar sih. Bagaimana sih menjadi seorang epistle of Christ atau menjadi surat Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama Anda bisa catat. Gimana cara menjadi surat Kristus adalah jangan mudah tawar hati ketika ada di dalam persoalan. Jangan mudah kecewa ketika ada di dalam persoalan. Jangan mudah mengeluh ketika berada di dalam sebuah tantangan. Detik kita mengeluh, orang gak bisa lihat Kristus di dalam hidup kita. Detik hati kita ini kecewa, tawar hati atas setiap persoalan yang terjadi. Detik itu juga orang tidak bisa lagi melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Ngalami persoalan dikit, down. Ngalami gesekan dikit, kecewa. Ketika engkau kecewa, orang lain melihat. Oh inilah, apakah ini yang namanya Augie? Ketika engkau mengeluh, aduh cik berat ya, cik sorone ya. Aduh cik, ya pegang cik kok berat sekali. Pelayanan kok berat sekali. Detik ketika kita mengeluh, kita tawar hati. Detik itu juga orang tidak melihat Yesus di dalam hidup kita. Ngalami persoalan dikit, gak mau CG. Ngalami gesekan dikit, tinggalkan pelayanan. Ngalami sesuatu dikit, takut. Dikasih sebuah tantangan, challenge, gak berani. Ketika kita tawar hati, hadapi persoalan, maka gambaran Kristus yang sempurna di dalam diri kita, itu hilang. Paulus dan Silas gak salah ketika dia di penjara. Dia ditangkap, diderah, di penjara di ruang paling tengah, penjara yang paling ketat penjagaannya. Tapi ketika kita baca, apakah Paulus ini tawar hati? Apakah Paulus dan Silas ini tawar hati? Dia kecewa sama Tuhan. Loh Tuhan, aku kan sudah lakukan yang benar. Aku kan sudah betul. Kok masih di penjara? Aku kan sudah benar Tuhan. Aku sudah nurut kehendak Tuhan. Aku sudah lakukan ini, sudah lakukan itu. Kok kenapa hidupku gak tambah baik? Tambah aku di penjara. Tambah aku dipukuli, disiksa. Apakah Paulus kecewa? Tidak. Karena Paulus tahu. Ketika ia tawar hati, maka lenyaplah kekuatannya. Sama seperti firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Apakah Paulus dan Silas ini tawar hati ketika ia ada di penjara, ketika disalah arti, ketika diperlakukan gak adil? Tidak. Dia gak tawar hati. Karena Paulus dan Silas tahu ketika ia tawar hati, lenyaplah kekuatannya. Ketika ia tawar hati, maka orang-orang yang berada di penjara termasuk kepala penjara akan melihat, oh ternyata mudah kecewa tau orang Kristen. Ternyata hatinya cuma segitu tah. Ngalami sedikit aja goyah imannya. Proses sedikit aja gak tahan. Paulus tahu, Silas juga tahu.
Kalau aku tawar hati, aku gak punya kekuatan untuk bangkit. Di masa-masa kesesakan, di masa-masa gak enak. Kalau aku tawar hati, maka orang penjara termasuk kepala penjara akan melihat bahwa tidak ada Kristus di dalam hidup. Makanya Paulus dan Silas mengambil sebuah keputusan. Bahwa di dalam masa kesesakan, aku tidak mau tawar hati. Di dalam masa kesesakan, Paulus dan Silas masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dia masih bisa berdoa. Dan sungguh ketika enggak tawar hati, dia memuji berdoa kepada Tuhan, dia melihat pertolongan Tuhan terjadi. Penjaranya gempa, pintu penjara semua terbuka. Ada pertolongan Tuhan yang nyata ketika apa? Ketika hatinya enggak tawar. Paulus dan Silas bisa melihat persoalan, tantangan adalah sebuah kesempatan untuk Tuhan bekerja dan Tuhan pakai hidupnya. Karena apa? Karena dia nggak tawar. Nggak tawar hatinya, nggak mudah kecewa. Coba cross check hari ini hati kita, ya Army of God. Ketika engkau menghadapi sesuatu, engkau menghadapi gesekan, engkau menghadapi mungkin crash dengan teman jika ada beda pendapat, selisih pendapat. Apakah engkau mudah kecewa? Apakah engkau mudah tawar hati? Jangan menjadi orang yang mudah tawar hati. Ngalami sedikit takut, ngalami sedikit gak berani, ngalami sedikit kecewa sama Tuhan. Tapi kita bisa belajar dari Paulus dan Silas. Dia gak tawar hati. Walaupun sekalipun ia diperlakukan gak adil. Sekalipun karena ketidaksalahnya dia didera, disiksa, dimasukkan penjara. Dia gak pernah tawar hati. Terus firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, katakan berdoa. Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, katakan menyanyikan pujian. Poin saya yang kedua, apa yang bisa kita pelajari gimana menjadi surat Kristus. Adalah tetap hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan ketika Anda berada di dalam masa kesesakan. Tetap sungguh-sungguh. Gak cuman kita gak tawar hati, tapi hidup kita ini harus sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh. Paulus dan Silas bisa saja punya alasan sama Tuhan dan berkata, Tuhan, sorry ya, aku gak bisa berdoa, aku gak bisa puji karena apa? Karena mulutku sakit habis dihajar. Dengan mulut yang mungkin bengkak-bengkak, mata yang bengkak. Tuhan tahu kan aku habis didera nih. Aku gak tawar hati. Tapi kan Tuhan tahu bahwa aku ini habis disiksa. Lihat mataku gak bisa melek. Lihat mulutku mungkin gak bisa berdoa dengan suara yang baik. Gak bisa memuji. Dengan suara yang baik karena apa? Karena sakit bibir lah. Belum lagi kalau dipukul terus giginya lepas lah. Terjadi sariawan di mana-mana lah. Tapi firman Tuhan, tetapi kira-kira tengah malam. Di tengah malam, jam 11:30 mungkin dia jam 12 malam. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian bagi Allah. Tengah malam. Ketika mereka berada di dalam sebuah kesesakan, mereka tetap hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Gak bisa dibatasi. Harusnya dia punya alasan, Tuhan, sorry karena sakit aku absen dulu ya. Aku gak berdoa dulu ya, sakit ini mulut. Aku gak memuji dulu ya. Tuhan kan tahu keadaanku. Tapi di dalam keadaan yang sakit, Paulus dan Silas tetap sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Mereka gak izinkan keadaan mereka, kesakitan mereka, merampas hubungannya dengan Tuhan. Hidupnya tetap sungguh-sungguh. Mereka punya alasan, tapi tidak cari alasan untuk tetap sungguh-sungguh. Di dalam keadaan yang sakit, God of my forever, and forever I'm with you. My life is with a price. Your sacrifice
redeem my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Ketika di dalam keadaan gak enak, keadaan kesesakan, apakah kita masih bisa berkata, God of my forever, and forever I with you. Dalam segala keadaan, my life is saved with a price, your sacrifice redeem my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Gak gampang jadi Paulus dan Silas. Dia di penjara, dihajar habis-habisan. Dia punya alasan untuk Tuhan absen, sakit. Tuhan, stop. Aku tak berhenti pelayanan sebentar aja. Tuhan, aku tak berhenti ibadah sebentar aja. Gak enak aku ketemu, kalau di dalam ibadah ketemu orang itu menjengkelkan sekali, ketemu wajahnya. Aduh, tak absen dulu ya, aku gak usah pelayanan. Tak absen dulu ya, aku gak usah CG. Paulus dan Silas punya alasan. Tuhan, aku gak salah. Kepala penjara itu yang memasukkan aku ke penjara paling tengah. Dia yang izinkan aku dihajar habis-habisan. Kenapa hari ini aku harus berdoa dan memuji dan mereka semua cuma mendengarkan? Aku absen dulu ya. Tapi gak dilakukan. Justru ketika ia berada di dalam penjara dengan kesakitan, dengan wajah yang hancur-hancuran, dia tetap berdoa tengah malam. Dia tetap memuji Tuhan tengah malam. Hidupnya justru ketika di dalam persoalan, dia semakin sungguh-sungguh. Ketika saya baca firman Tuhan ini, Tuhan, lihat Paulus dan Silas, malu saya. Malu. Mereka dihajar, mulutnya babak belur, masih bisa memuji Tuhan. Praise God. Masih bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan thank you ya. Engkau yang kukasihi selamanya aku mau bersama-sama dengan Engkau. Selama-lamanya aku mau memuji Engkau. Wow, itu gak gampang loh. Gak gampang loh. Coba ketika Anda berada dalam kesesakan. Seberapa banyak hari ini, gak usah angkat tangan. Ketika hari ini Anda, hei Agugi dengarkan saya. Engkau berada di dalam masa kesesakan, engkau berada, ada kekecewaan yang terjadi dalam hidupmu. Yang engkau masih memuji Tuhan. Adakah di tempat ini? Engkau dikecewakan sama orang. Tapi engkau tetap memuji Tuhan. Adakah di tempat ini? Ini yang membuat jumlah orang percaya ditambahkan. Ketika tahanan, kepala penjara lihat, wow, ini orang mulutnya dihajar habis-habisan, tubuhnya sakit semua, nggak salah di penjara, tetapi masih bisa memuji Tuhan, masih bisa berdoa sama Tuhan. God of my forever, and forever I'm with you. My life is with a price, your sacrifice redeem my soul.
God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Bisa nggak kita berkata di dalam hati kita, Tuhan, sekalipun banyak orang mengecewakan aku, sekalipun keadaanku tidak baik-baik saja, sekalipun ada tantangan, sekalipun aku hidup di dalam persoalan, sekalipun orang tuaku ada persoalan, sekalipun aku sakit, aku akan tetap memuji Tuhan. Halo, amin. Halo, amin. Yang ketiga, yang terakhir. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Ketika dia menyanyi tengah malam, ketika berdoa, dikatakan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika mereka masuk penjara, orang-orang hukuman melihat mereka. Ketika ada di dalam penjara yang paling tengah, tahukah? Orang-orang itu sedang menanti-nantikan, ini loh Paulus dan Silas yang terkenal itu. Aku mau lihat sebentar lagi dia mau lakukan apa di penjara. Ketika mereka berdoa memuji Tuhan, banyak orang melihat, mendengar. Artinya justru bahwa ketika kita berada di dalam persoalan, orang dunia, orang lain itu melihat kita. Melihat kita. Semua orang tahu Paulus dan Silas, tapi mereka mau buktikan. Betul nggak sih apa yang diomongkan orang tentang mereka berdua ini? Mereka ini orang yang militan, army of God. Betul nggak sih apa yang dikatakan orang ketika mereka di dalam masalah? Siapa sih yang mereka kejar? Siapa yang mereka cari? Apakah ketika mereka ada di dalam persoalan yang dikejar, dia lari kepada minuman keras? Dia lari kepada rokok. Orang sedang mengawasi ketika engkau ada di dalam persoalan, apa yang engkau lakukan? Kemana kita pergi? Siapa yang mereka cari? Cari Tuhan atau cari yang lain? Apa yang mereka lakukan ketika mereka stres? Apa sih respon mereka ketika mereka disalah mengerti? Orang itu sudah melihat kita. Makanya poin saya yang ketiga, gimana kita menjadi surat Kristus adalah miliki respon yang benar di dalam segala keadaan. Engkau harus meresponi segala sesuatu dengan benar. Karena orang lain itu lihat respon kita ini loh. Apa sih respon mereka ketika mereka disalah mengerti? Ketika mereka melakukan yang baik, tapi ada orang yang salah mengerti. Respon mereka apa? Orang melihat. Alah, dikituin aja marah. Orang melihat. Ketika engkau ada di dalam persoalan, orang itu sedang melihat. Sebentar lagi kita mau lihat. Dia lakukan apa? Siapa sih yang mereka cari ketika mereka ada di masalah? Apakah dia sama seperti Paulus dan Silas? Ketika dia ada di dalam sebuah penjara, keadaannya tidak enak. Yang dia cari adalah Tuhan. Apa yang mereka kejar? Apa sih respon mereka? Ketika mereka punya kesempatan untuk balas kejahatan orang lain. Semua orang hukuman itu melihat. Ternyata gak cuman ketika Paulus dan Silas ini nyanyi, God of my forever and forever I'm with you. Mereka mendengar. Tapi mereka juga melihat. Ketika apa? Ketika pintu penjara tergoncang. Pintu penjara terbuka. Mereka lihat. Ini Paulus dan Silas kabur apa enggak? Dilihat, tetap dilihat.
Paulus dan Silas ini melarikan diri apa enggak? Tapi ternyata Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Walau dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Kan bisa aja dia bilang, loh aku sudah berdoa. Dan tiba-tiba pintu penjara terbuka. Ini adalah kesempatan. Ini adalah jawaban doa. Berdoa, Tuhan aku butuh uang. Terus kita jalan-jalan di sebuah toilet. Mungkin tiba-tiba kita melihat dompet tergeletak dibuka penuh dengan uang. Oh, ini jawaban doa. Paulus dan Silas bisa kabur dari penjara. Tapi dia gak lakukan. Kenapa? Karena Paulus dan Silas tahu. Ketika mereka lakukan itu, ketika mereka kabur, maka tahanan yang lain juga ikut kabur. Ketika mereka kabur, maka Paulus dan Silas tahu, maka dia akan mencelakakan kepala penjara. Makanya kepala penjara begitu lihat, pintu penjara terbuka, dia mau bunuh diri. Lalu Paulus berkata dengan jelas, jangan celakakan dirimu. Sebab kami semua, bukan cuma berdua Paulus dan Silas. Kami semua tahanan-tahanan juga ada di situ. Mungkin ketika pintu penjara terbuka, ada tahanan lain yang mau berusaha kabur. Tapi Paulus dan Silas berkata, tolong jangan kabur. Karena ketika engkau kabur, engkau mencelakakan kepala penjara. Makanya Paulus dengan bangga dia berkata, jangan celakakan dirimu. Karena kami semua ini, aku, Silas dan semua tahanan gak ada yang melarikan diri. Gak ada yang melarikan diri. Padahal Paulus dan Silas punya kesempatan. Ini orang yang menjarakan aku. Ini orang yang izinkan aku dihajar habis-habisan. Begitu pintu penjara, itu urusanmu kalau nanti kamu digantung karena penjara. Hukuman lain kabur. Gak mau tahu, yang penting aku kabur. Enggak. Respon Paulus dan Silas. Dia gak kabur. Dia punya respon yang benar di dalam segala keadaan. Dan ketika dia meresponi sesuatu yang benar, maka respon dari Paulus dan Silas membawa mereka bebas. Bukan karena dia melarikan diri dari penjara, tapi justru kepala penjara yang datang mengeluarkan mereka. Membasuh, menyembuhkan bilur-bilurnya dan memberi diri percaya kepada Tuhan. Respon hati kita yang benar akan membawa kita hidup di dalam kemenangan dan hidup menjadi berkat. Katakan amin. Maafkan dengarkan saya, masa-masa ini adalah masa-masa yang mungkin sulit buat banyak orang. Buat orang tuamu, buat hidupmu sendiri. Bahkan gak sedikit setiap kita yang hadir di sini alami hal yang sama. Mungkin seperti Paulus dan Silas. Aku sudah lakukan hal yang benar, disalah mengerti, dikecewakan sama orang. Mau ini itu gak bisa karena ada keterbatasan, ada kelemahan. Tapi mari kita semua belajar menjadi surat Kristus, the epistle of Christ. Sama seperti Paulus dan Silas. Dimulai dari ketika kita memiliki respon yang benar. Tetap hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan ketika di dalam pergumulan. Dan jangan tawar hati ketika menghadapi sesuatu yang tidak enak. Maka engkau semua akan melihat kemenangan. Engkau akan melihat pemulihan. Engkau akan bisa melihat jumlah ditambahkan dengan orang-orang yang percaya. Dan hidup bukan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Halo, amin. Seberapa banyak yang mau jadi surat Kristus? Bisa lambaikan tangan. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.